Suruh bicara gitu kayak podcast saja. Habis itu buat podcast saja kita. Ya Mas Jabar. Lulus dari sini buat podcast. Mas Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita sampai di titik sekarang ini, di masa yang terang benderang, masa yang lebih baik dari masa sebelumnya. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian dan para pemirsa yang mengikuti lewat Facebook maupun Zoom, alhamdulillah sore ini kita bisa menghadirkan senior kita. Ini apa pemateri yang luar biasa ini. Cari waktunya sulit karena kegiatan yang cukup padat. Sudah pensiun tapi sulit karena ini bulan Ramadan. Jadi beliau ini lebih fokus di rumah ya untuk menjalankan ibadah Ramadan, sehingga ini kita sita waktunya sebentar untuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk berbagi ilmu di sini. Sedikit saya sampaikan terkait Abah Haji Ahmad ini. Beliau seorang arsitektur sebenarnya. Jadi beliau sarjana arsitektur yang bergerak di bidang perdagangan dan ekspor impor. Nah ini lompat-lompatnya agak jauh ya. Beliau juga penggiat di bidang keagamaan, jadi banyak berkecimpung di lembaga pendidikan, madrasah, pondok maupun masjid. Ini insya Allah banyak hal yang bisa kita pelajari sore ini. Beliau walaupun backgroundnya arsitek, tapi bidang kegiatannya lebih banyak di marketing dan manajemen ya. Jadi beliau mengawali karir sebagai marketing itu sudah masih kuliah dulu ya. Sudah marketing di bidang produk IT, produk-produk yang salesman ya. Yang dijual itu produk yang sulit laku zaman itu ya, seperti meja gambar motor itu harganya lebih mahal dari sepeda motor ya. Dan beliau sukses menjual dalam jumlah yang banyak. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya dan semangat-semangatnya coba kita kupas sore ini. Jadi beliau cukup berpengalaman di bidang marketing dan manajerial ya, manajemen, termasuk juga beliau ini pemerhati perdagangan dan perbankan syariah. Karena berkecimpung di bidang itu juga ya, sehingga sore hari ini mungkin kita mukadimahnya cukup sedikit saja, 15 maksimal 20 menit, supaya kita cukup waktu untuk bertanya jawab ya. Jadi kalau interaktif langsung ditanyakan hal-hal apa yang ingin diketahui dari sepak terjang beliau, terutama di bidang marketing dan manajemen. Jadi sore ini saya ingin lebih detail di bidang manajemen, karena pengalaman beliau yang cukup banyak, baik itu di perkantoran, bisnis maupun di lembaga-lembaga sosial dan di lembaga pendidikan, termasuk masjid juga. Jadi kalau katanya lebih dari 2 orang itu sudah organisasi gitu. Jadi ini kita kupas bagaimana sebenarnya kita sebaiknya menata suatu organisasi itu, mulai dari level kecil, organisasi di
keluarga, masyarakat maupun di bisnis maupun masyarakat. Jadi waktu kita nanti sampai pukul sekitar 5.30 ya Pak, nanti sekitar 1,5 jam. Sekitar 1,5 jam, mudah-mudahan pengalaman yang puluhan tahun ini bisa kita sampaikan kita ini dengan baik dalam waktu 1,5 jam, sehingga apa yang kita lakukan sore ini benar-benar memberi manfaat untuk kita semua yang hadir maupun yang di rumah, yang online, sehingga mau dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Itu sekilas Pak Arnold. Beliau putra asal Tarakan, Kalimantan Timur kalau dulu, sekarang Kalimantan Utara. Ya. Lahir 17 tahun lalu. Salah ya? Yeah. Beliau kelahiran tahun 62, tapi berasa masih 17 tahun saja. Saya sering membersamai beliau di berbagai acara, di berbagai lembaga, sehingga saya kenal betul sepak terjang beliau, dan ilmu beliau sangat patut kita menimba ilmu dari beliau, karena ini pelajaran-pelajaran paham. Ini mengaitkan antara usaha ikhtiar kita dan doa dan ibadah yang kita amal yang kita lakukan sehari-hari. Bagaimana keterkaitannya? Bab utama di era sekarang ini seperti judul yang disampaikan, di era masa pandemi COVID-19 ini semua orang sambat bahwa ini apa berat, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Wah, ini harus terpaksa harus jual mobil, jual rumah. Nah, ini ternyata ada juga pengusaha itu yang baik-baik saja. Iya, era pandemi jalan terus. Iya, malah beli-beli. Nah, ini audiennya ada yang dari perbankan ini, BSI. Ya, ini pasti tahu, malah beli-beli, berarti ada transaksi di sana ya. Ya, jadi di era pandemi ini ya betul semua terdampak, tapi ternyata ada beberapa bisnis seperti yang digeluti Pak Arnold ini di bidang peralatan kantor, peralatan sekolah, itu ternyata masih bisa survive. Nah, bagaimana bisa survive? Kalau sekilas yang saya tahu, memang beliau punya brand sendiri, yang dikembangkan, sehingga kalau dilihat sekilas sih siapapun yang butuh atau yang ikut title, ujung-ujungnya nanti belanjanya ke beliau juga. Nah, ini coba kita tanya nanti bagaimana kiat-kiatnya untuk mengawal bisnis ini, sehingga di era pandemi seperti ini yang semua orang sambat masih tetap bisa survive. Jadi begitu pengantar sekilas dari saya. Langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Abah Haji Arnold. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Pak Haji Rahmat Sani. Kok getar ya? Terus besar ya volumenya ya? Udah dimatikan bassnya. Jadi saya diminta sore ini untuk menyampaikan masalah manajemen. Manajemen itu kunci daripada suatu organisasi apapun, mau di perusahaan, mau di pemerintahan, ataupun skup di rumah tangga, apalagi masjid. Ya, apalagi masjid. Tentu di dalam suatu manajemen itu ada satu struktur organisasi, pasti ada organisasinya. Saya pinjam itu. Jadi setiap organisasi butuh manajemen. Oleh karena itu dalam organisasi itu manajemennya itu sudah disusun sedemikian rupa, ada bahkan struktur organisasi.
Nah, bahkan struktur organisasi inilah yang akan nanti diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Oleh karena itu, maka di dalam manajemen ada istilah the right man and the right job. Tempatkan orang sesuai dengan bidangnya, keahliannya masing-masing. Kalau kita salah menempatkan orang, maka organisasi itu pasti tidak bisa jalan dengan baik. Nanti saya akan kupas juga masalah manajemen itu harusnya gimana. Ada pimpinannya, ada bendaharanya. Biasanya kan gitu, ada bendahara, ada sekretaris. Di perusahaan juga pasti ada, ya. Kemudian ada bagian perlengkapan. Saya kira semua perusahaan terdiri dari itu, bagian-bagian itu. Hanya sekarang dijalankan apa enggak, masing-masing bagian berfungsi dengan baik apa enggak. Kalau tidak berfungsi dengan baik, maka organisasi itu tidak bisa jalan dengan maksimal. Mau dipaksa apapun pasti nggak bisa jalan maksimal. Apalagi misalkan, makanya oleh karena itu saya misalkan dalam memimpin perusahaan, saya sebenarnya sudah pensiun. Aslinya saya sudah 15 tahun 20 tahun yang lalu saya sudah tidak memimpin perusahaan. Jadi saya hanya di belakang, hanya menyusun kerangkanya, siapa yang jalankan. Sudah, saya kasih target, saya kasih angkanya, rewardnya bagaimana kalau dia berhasil. Kalau sudah sesuai rule-nya ya sudah, nggak perlu kita cawi-cawi. Makanya sampai hari ini saya hampir-hampir tidak pernah cawi-cawi di perusahaan. Sudah saya lepas, sudah belasan tahun, hampir 20 tahun kali sudah dilepas. Makanya harus ajak jalan-jalannya. Oleh karena itu dilihat kalau kita sibuk apa enggak kelihatan. Satu pimpinan kalau misalnya masih sibuk, itu biasanya handphonenya berdering terus. Handphone saya nggak pernah berdering, ya, karena nggak pernah dicari. Karena yang putuskan sudah bukan saya, yang putuskan sudah tenaga profesional semua. Sudah ada keahliannya masing-masing dan sudah diserahkan pada masing-masing bagian. Dan kita hanya kontrol pada bulanannya aja, monthly reportnya. Jadi bulanannya reportnya gimana, kondisi perusahaan bagaimana, tumbuh apa enggak. Nah yang penting itu. Kalau tadi ditanya kok bisa, misalkan ada sebagian yang sabar, ada sebagian yang survive. Tidak semua perusahaan, semua usaha di bidang di situasi pandemi ini mengalami keterpurukan. Ada sebagian sektor tumbuhnya luar biasa, Bukan di bidang bisnis saya aja, saya bisa lihat yang jualan online itu tumbuh luar biasa. Ekspedisi tumbuh juga luar biasa. Yang bagian kesehatan, alkes itu tumbuh juga luar biasa. Jadi tidak semua sektor itu mengalami keterpurukan. Sebagian sektor tetap tumbuh. Sembako tetap tumbuh. Nggak ada orang nggak makan walaupun pandemi, ya. Kalau nggak bisa beli sendiri ya dibelikan orang lain kan gitu kan aja. Ya, jadi tetap. Apalagi masjid-masjid maupun Cahyani Ngati, Abdullah sudah beli sembako, salurkan. Nah itu sudah luar biasa. Sembako tetap jalan baik. Oleh karena itu jangan pernah pesimis, kita harus selalu optimis. Makanya saya beberapa tahun yang lalu ya saya sempat sampaikan. Berapa tahun ya? 2 tahun lalu. 2019 itu waktu saya isi juga saya sampaikan bahwa Allah sebaik apa yang kita pikirkan. Makanya kita harus pikirkan Allah yang memberikan pada kita rezeki, yang menjamin hidup kita. Kalau kita pikirnya jelek ya dikasih yang jelek. Kalau kita pikirnya positif, baik ya semua dikasih yang baik. Ya. Oleh karena itu kalau yang bergerak di bidang perdagangan, kita hanya bermain pada data. Kalau di bidang bisnis, data, kecepatan kita mendapatkan data itu adalah kecepatan data untuk diolah. Informasi ini harus segera kita olah. Kalau kita sudah dapat data, informasi data ini inilah diolah untuk menjadi suatu peluang bisnis. Kebetulan perusahaan saya kebanyakan layani di korporasi maupun government, di pemerintahan. Nah kalau orang bilang ekonominya
lagi seret ini, tidak akan seret. Salah satu indikator kita melihat bahwa Indonesia masih harus tumbuh sekitar 10% misalkan. Dari mana? Dari APBN, ya kan? APBN sudah kelihatan kok. Tahun lalu 2.500 triliun, tahun 2001 ini APBN kita 2.750 triliun. Artinya kan ada kenaikan 10%. Nah, 10% kenaikan ini direbutlah oleh seluruh pelaku bisnis di seluruh Indonesia. Siapa yang dapat bagian? Kan gitu toh kan? Masa nggak kebagian sama sekali? Selama kita berusaha, selama kita niatnya baik, insya Allah pasti ada bagian. Pasti kebagian, nggak mungkin nggak. Saya kira itu. Kalau masalah brand apa segala, tidak semua tender itu pakai brand saya, enggak. Saya memang kenapa membuat brand sendiri? Karena beberapa pengalaman belasan tahun yang lalu, mungkin hampir 20 tahun yang lalu, saya kalau jual brandnya orang lain, orangnya nggak pernah puas. Sudah jalan bagus, nanti dia pasti angkat orang lain lagi menjadi pesaing kita. Timbang seperti itu, lebih baik kita buat brand sendiri. Jadi kalau saran saya UMKM atau apapun, kalau bisa sebelum memulai usaha, daftarkan brandnya dulu, mereknya didaftarkan dulu. Didaftarkan di Menkumham, supaya terdaftar dan itu nanti bisa diwariskan ke anak-anaknya kalau kita nggak ada. Apalagi brandnya kalau sudah kuat. Nah, salah satu brand saya yang ada di sini yang untuk elektronik itu Primatech. Primatech itu mic, speaker, yang dipakai di sini nih ya, mixer. Nah, ini salah satu. Pokoknya yang berkaitan dengan produk elektronik di tempat saya itu pakai merek Primatech. Kalau untuk di perbankan mesin keuangan juga mereknya Primatech. Ya, BSI ya, Pak Endri. Kalau perlu beli merek Primatech aja. Beli karena ada motonya, beli sesama jamaah katanya. Ya. Ini udah kelihatan sekali salesman-nya itu. Di setiap kesempatan selalu ada marketing hajar. Ya. Biasanya 1 menit pertama harus dapat namanya siapa, nomor teleponnya berapa, Yang memutuskan siapa? Sehingga sebelum berpisah dengan beliau sudah bisa memberi kesan kita ini siapa, pemain apa ya gitu. Jadi semua bisnis pasti ada pesaing. Dan pesaing itu jangan dilihat dia sebagai pesaing. Banyak orang kalau ada temannya bermain gitu ya, dianggap saing. Enggak. Oleh karena kalau di bisnis, kalau kita dulu komputer itu ada asosiasinya puluhan pengusaha komputer semua kumpul jadi satu di Apomindo. Kalau perlu tokonya jejer-jejer nggak apa-apa. Orang jual bakso aja jejer kebagian rezeki kok. Kok kita takut? Ya, oleh karena itu bagaimana kita mengolah brand itu dengan baik. Jangan takut nggak kebagian. Ya. Ya. Jadi karena kita benar-benar menghemat waktu ini ya, kita kelihatannya Pak Arno ini langsung tembak poin. Ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita. Dari apa yang saya sampaikan seputar kegiatan beliau dan dari apa yang sudah beliau paparkan, mungkin dari pemirsa atau hadirin di sini sudah ada yang mau menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Kalau ditanya baru keluar. Ya. Yang belum tersampaikan bahwa beliau ini juga pengusaha kos-kosan juga, Bapak Ibu. Ya. Ini repot. Ini raksasa ikut main kos-kosan. Ini kita yang partikelir ini jadi langsung ketinggalan jauh. Jadi beliau pemain kos-kosan tapi kosnya itu standar hotel berbintang semua. Jadi bagaimana bisa punya keyakinan untuk berinvestasi seperti itu? Jadi beliau membuat kamar langsung standar hotel dan dijual mahal. Dan anehnya kamar mahal itu diantri orang. Ini bagaimana ini strateginya? Kalau kita seadanya aja lah, lakunya juga seadanya, harganya kita nggak bisa tekan. Ini salah satu bisnis beliau yang cemilannya. Ya mungkin dari pemirsa atau yang hadir ada yang mau menanggapi, kami persilakan. Pak Tri, Pak Hendri, monggo, mic saya kasih, silakan.
Yang dari Zoom mungkin ada? Jadi kos-kosan itu sebenarnya yang ngajari saya beliau. Beliau terkenal dengan juragan kos. Kalau saya diajari suruh bangun kos saja enak. Kalau saya diajari bangun kos, yang sedih itu BSI. Karena dana yang sudah tersimpan harus ditarik gitu kan. Ini racun ini. Yang diajari raksasa repot. Ya. Jadi kalau kos-kosan itu dibuat untuk hiburan, Jadi bangun itu sebenarnya bukan bisnis. Kalau bisnisnya lama nanti kembalinya, ya. Yang penting dinikmati aja. Ini kos-kosan itu investasi semi beramal. Membantu mahasiswa mendapatkan pondokan. Ya, kalau ditanya gimana peluangnya? Kalau peluangnya terbuka bebas, terbuka luas. Hitung aja jumlah kamar yang tersedia di Malang berapa, mahasiswa UB di setahun diterima berapa, di UIN diterima berapa, UM diterima berapa, ITN berapa, Unmer berapa. Seluruh Indonesia di Malang ini kira-kira pendatang itu berapa? Nah, itulah mencari pondokan. Belum, masih banyak peluang. Jadi kalau mau bisnis bangun rumah kos untuk dijual boleh. Jadi analisanya begitu Pak Tri. Ya, demand-nya masih besar. Jadi silakan Pak Tri bangun kos-kosan di exit tol sana, boleh, banyak perusahaan di sana ya. Ya, jadi produk-produk beliau ini kalau di sound system ini hampir di setiap masjid-masjid yang terkenal ada yang brand ini, Primatech. Kalau meja, kursi dan lain-lain itu pakai brand Oma. Duma masih kan? Ya, orang bacanya Duma sebenarnya tulisannya Oma. Oh, tulisannya Oma. Ya, ada yang menanggapi dari Zoom? Silakan. Pakai mic ya, dibacakan. Manajemen dikupas, kena masjid dulu ya. Kita olah yang masjid dulu, habis itu tak bagi. Izin membacakan. Untuk pertanyaan pertama datang dari Pak Budi. Pak Budi ditujukan kepada Pak Arnold, mempertanyakan bagaimana atau mungkin tips membangun jaringan untuk usaha yang sudah banyak pesaingnya, misalnya usaha sembako. Langsung direspon? Ya, langsung. Oke. Ada berapa pertanyaan? Oh, ya, sekalian dibacakan dulu. Ada dua. Dan satu lagi pertanyaan dari Pak Nana. Apa? Nana ini. Tadi Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abah Arnold dan Gus Rahmat Hani. Untuk pemula, tips dan hal-hal yang harus dilakukan untuk melakukan bisnis dengan risiko yang minimal. Terima kasih. Wassalam. Oke. Jadi bagaimana tipsnya di membangun bisnis sembako yang persaingannya sudah ketat? Ya, itu ya tadi ya. Pertanyaan yang pertama ya. Membangun jaringan. Sebenarnya kalau sembako itu lebih mudah. Kalau menurut saya lebih mudah. Karena apa? Hampir setiap rumah pasti butuh sembako. Oleh karena itu database-nya itu lebih gampang dapatnya. Masuk perumahan, minta data sama Pak RT, RW, sudah komplit itu. Satu perumahan ini Permata Jingga aja yang sudah ditempati berapa kira-kira? Ada 1000 ya? Lebih. Berapa? 1100. Di Permata Jingga aja ada 1100 kakak. Bayangkan yang sudah tempati. Kalau 1100 saja yang belanja di Permata Jingga aja, beli beras satu bulan masing-masing berapa? 10 kilo. Ya, nah anggap aja 10 kilo. Sudah berapa itu? 1100 11.000. Itu 11 ton beras. Itu kalau beli 10 kilo aja. Belum yang anaknya 8 kayak saya. Nah. Terus seperti Pak Rahmat Sani ini,
Putra aja 8. 8. Kalau butuh Indomie aja 1 dus gak cukup itu. Biasa 1 bulan butuhnya 2 dus. Kalau rata-rata satu rumah ini makan Indomie 1 dus saja. Bukan Indomie lah, mie apa terserah, mie yang syariah atau apa terserah. 1 dus saja 1.100 dus loh. Itu luar biasa. Belum minyak goreng, belum gula. Oleh karena itu, kalau menurut saya bagaimana supaya menang dalam persaingan? Pertama, kualitas barang harus bagus. Kedua, harganya harus kompetitif dibanding pesaingnya. Minimal kalau harga sama tapi kualitas bagus, insya Allah lebih laku. Jangan harga sama tapi kualitas barangnya jelek. Oleh karena itu harus cari kualitas yang bagus. Nah, supaya harga bagus gimana? Kualitas baik dan harganya bersaing. Beli volume. Kalau yakin bisa laku, kita nego aja misalkan 1.100. Saya mau ambil market share-nya berapa di Permata Jingga? 50%. Ya langsung kita nego. Sekali beli 5 ton. 5 ton sama beli 1 kuintal kan pasti beda harganya. Nah, 5 ton itu kalau kita nego juga bisa kita nego lagi nanti di supplier. Saya kalau beli 5 ton berapa? Dapat potongan harga. Jadi banyak yang bisa di komponen-komponen yang banyak yang bisa dimainkan di situ. Artinya mainkan itu didapatkan nilai lebih. Ditekan volumenya, dapat harga. Dibayar kontan, dapat harga khusus. Kemudian kalau nggak punya gudang, saya titip ya di gudangmu, tak bayar dulu. Ya kan gitu, bisa. Nggak usah bangun gudang. Ekspedisi tinggal negosiasi kalau nggak mau siapkan kendaraan banyak, ada ABM di sini kan gitu kan? Tinggal minta diskon. Sama ABM. Nah kalau ABM kan kirim sama Permata Jingga kan lebih murah dibanding kalau JNE atau JNT yang masuk ke sini kan gitu ya? Iya. Kalau ada juragan sapi ya. Nah kalau sapi kira-kira 1.100 KK, mestinya kebutuhan sapi di Permata Jingga ini 1 ekor itu cuma 200 kilo loh. Ya. Sehari Kurang lebih dari 1 ekor. Sehari paling enggak 3 sampai 5 ekor. Iya. Nah kalau 3 sampai 5 ekor kalau berani potong dan dijual, harganya bersaing dengan di pasar dan kualitasnya bagus dan bersih misalkan. Oh beli lulo dalam, jangan campur lemak ya. Nah insya Allah harganya bisa di pasar 125, di sini dijual 120. Insya Allah laku. Ya. Terus langsung ke dapur. belenya harus masuk di RPA yang ada sertifikat halal. Jangan motong sendiri. Ya. Supaya apa? Lebih terjamin. Ini ada sertifikat halal kan gitu. Saya kira itu mungkin untuk yang sembako peluangnya banyak. Setiap rumah itu butuh sembako. Jadi pasarnya setiap jalan ketemu rumah ya sudah langganan. Tergantung mau berhenti mau nawarkan apa enggak kan gitu toh. Kalau misalkan ada formnya diisi barang produk apa yang dijual tinggal diisi nanti diambil. Sudah bisa. Kemudian yang nomor 2 tadi bagaimana memulai bagaimana tips untuk memulai apa yang harus dilakukan untuk mulai bisnis dengan resiko yang minimal? Dengan resiko yang minimal. Sebenarnya resiko yang minimal sekarang itu kalau saya lihat orang belajar bisnis itu ada yang bisnis online ya. Online itu kadang-kadang mereka tidak perlu stok lagi. Stoknya ada di gudangnya orang lain. Ya, dropship. Saya lihat, saya ada cerita orang bisnis dengan dropship itu omsetnya sudah luar biasa. Tapi saya nggak perlu sebutkan namanya, luar biasa. Transaksinya sudah luar biasa sekali. Dia nggak punya gudang, dia tidak punya orang packing, nggak perlu. Jadi packing semua ini, pick up-nya ekspedisi sudah langsung. Dari ekspedisi sudah bisa langsung di pick up ke tempatnya dan dikirimkan ke pembeli. Sudah gitu, mereka masih dapat lagi kadang-kadang dapat komisi lagi ya, dapat fee lagi dari ekspedisi. Itu luar biasa. Kiri kanan dapat itu. Nggak ada resiko, sangat tidak ada resiko. Kalau nggak mau resiko lagi ya bisnis yang tidak kira-kira produk yang tidak basi. Pasti nggak akan resiko yang kira-kira bisa disimpan dengan jangka panjang. Karena resiko misalkan jual makanan
yang sudah harus disiapkan masak, ternyata nggak laku, kan risiko. Nggak laku pasti nggak apa-apa, makan sendiri ya. Tapi kalau jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya banyak, juga nggak risiko kalau mau buka kuliner. Misalkan jual masakan yang baru di proses masaknya, sehingga tidak ada ngalami yang tidak sampai tidak laku terbuang, nggak sampai seperti itu. Saya kira itu Seperti fast food. ya. Mau fast food ya, mau frozen food ya silakan. Frozen gampang, simpan di frozen, ada orang beli baru keluarkan, tinggal di frost, digoreng atau dimasak, sudah sajikan. Untungnya. Ada lagi? Ada lagi. Jadi selanjutnya dari ITN Malang Eli menanyakan bagaimana memilih usaha yang bisa survive di masa pandemi. Memilih usaha yang bisa survive. Semua usaha sebenarnya bisa survive, tergantung kita jalankan. Ya, kembali pada kita lagi. Survive, memilih usaha survive, sekarang lagi untuk orang survive banyak yang terjun semua di kuliner. Kuliner itu luar biasa, persaingan luar biasa. Persaingan kuliner itu tidak ketat-ketat banget. Kenapa saya bilang tidak ketat? Karena masing-masing itu bergantung pada selera, termasuk taste. Selama rasanya enak, tetap dicari orang. Ya, bakso banyak banyak brand bakso. Tapi kenapa? Yang ini ada yang nggak merasa terganggu, yang baru mulai juga merasa bisa masuk ke pasar itu. Karena masing-masing punya rasa. Ya, bakso jimat, nah ya, bakso jimat khusus. Kalau bakso jimat itu ada diferensialnya, artinya beda sama bakso yang lain. Bedanya apa? Bakso jimat itu bakso iga sapi, nah, bakso lobster, kan beda kan? Mungkin sekarang ada beberapa, tapi pesaingnya mungkin tidak banyak, paling hanya 2 pada bidang 3 lah. Pada bidang yang sama, ada yang iga sama atau lobster sama, paling hanya 3 penjual. Ya, sedikit. Lebih sedikit. Tapi kalau bakso itu hampir semua, dan masing-masing juga laku, nggak ada masalah. Jadi kalau mau usaha apapun, mau pilih usaha apa, tergantung hobinya di mana. Sebenarnya bisnis itu lebih baik dikaitkan dengan hobinya. Karena kalau hobinya dia yang di situ, dia menjalankannya pasti lebih mencintai daripada enggak gitu loh. Ya. Oleh karena itu kaitkan dengan hobinya lah. Hobinya apa? Silakan terjun di dalam situ. Hobinya ini ya sudah. Kalau seperti Mas Nanang sama saya hobinya makan ya kita bisnis kuliner aja ya. Termasuk kajimat ini kan. Makanya terjun dulu dah buka bakso kan. Buka bakso karena berteman sama juragan sapi. Ya. Iya. Cuma sayang katanya juragan sapi protes, sapinya belum dari saya. Ya. Negosiasinya belum. Ya, saya kira itu dari ini jadi. Ada lagi? Ada lagi. Ini masih dengan Bu Alicia Nursanti. Selanjutnya beliau menanyakan bagaimana mendidik atau menumbuhkan jiwa bisnis entrepreneur untuk anak-anak kita. Mohon berkenan berbagi tipsnya. Terima kasih. Dan ini saya juga menyampaikan dari Pak Nanang Sukmawan menyampaikan terima kasih atas tanggapannya tadi. Sukron. Oke. Apaan? Jadi Bu Elisa ini Bu Rahmat ini. Nggak kenal. Kenal. Saya sudah kenal saya dibanding Pak Rahmat Sani. Karena saya sudah kenal mulai 97, 98, Pak Rahmat Sani barusan. Belum sebulan, sebulan ya sudah ya. Sudah sebulan. Sudah sebulan lebih. Hah? Oh enggak, rektor. Jadi bagaimana mendidik, menumbuh anak supaya mau mencintai jiwa bisnisnya tumbuh. Sebenarnya kalau mendidik itu mulai kecil. Kalau bisa mulai kecil. Jadi mulai mereka sekolah, saya dulu jadi supirnya anak saya sama istri saya itu. Jadi anak-anak saya sampai SMA, saya sama istri yang supiri yang antar jemput. Di dalam antar jemput itu kita membuka wawasannya. Buka wawasannya kalau kamu mau jadi dosen atau jadi pendidik ini. Ya, kalau pendidik kamu amal ilmu, ya. Amal ilmu pahalanya gede. Tapi jangan harap misalkan banyak
dapat uang dari situ, karena kamu harus amalkan ilmu, ya, harus mendidik orang menjadi pintar. Kemudian kalau mau jadi pegawai negeri, boleh silakan, jadi pegawai negeri nggak apa-apa. Satu, nggak boleh korupsi. Jadi hanya dari gaji itu toh, ya terbatas juga kamu. Kalau mau dapat duit banyak ya jadi pengusaha, dagang. Nah kita coba sampaikan kenapa dagang. Nah dari situlah kita mau memberikan gambaran-gambaran kalau dagang itu kalau berhasil itu akan menjadi luar biasa. Dagang apapun. Oleh karena itu mulai kecil itu ditanamkan jual beli. Ya. Kebetulan anak saya itu yang besar itu SD itu sudah jualan. SD jualan, SMP jualan. Jadi waktu itu saya jualan tinta printer itu waktu SMP dia. Kalau laku tinta printer satu, saya kasih komisi 5.000 misalnya. Supaya dia senang, termotivasi untuk belajar jualan. Ya. SD dikasih coklat itu sama bawakan coklat malah dijual ke teman-temannya. Nah, repot jiwanya kelihatan. Ya. Nah, biasanya di sini terutama di Indonesia sangat jarang sekali orang tuanya tega mau mengajari anak-anaknya mulai kecil untuk berbisnis. Ditanamkan itu jarang. Oleh karena itu sebaiknya mulai kecil itu dibuka wawasan bisnisnya. Oleh karena itu saran saya untuk para orang tua, sebisa mungkin anak-anak itu dalam setiap tahun, kalau kita punya penghasilan fix hanya pegawai, punya gaji fix, itu disisihkan gajinya. Seperberapa disimpan, ditabung, yang setiap tahun dipakai untuk ngelencer. Ngelencernya kemana? Paling dekat dulu, Singapura sama Malaysia, supaya wawasan dia terbuka, disiplinnya dapat, ininya dapat, ya, dan itu biayanya murah. Kadang-kadang ke Malaysia atau ke Singapura lebih murah dibanding ke Jakarta ataupun ke Kalimantan. Tiket ke Kalimantan atau ke Papua jauh lebih mahal dibanding ke Kuala Lumpur. Air Asia Kuala Lumpur PP cuma 1 juta lebih. Ya. Nah, kesempatan mengajari anak-anak melihat dunia luar sambil diisi. Setiap tahun kalau bisa. Itu acaranya di Kasing. Orang terkayanya Hong Kong, Raja Properti. Ya Pak Tri ya. Di Kasing Raja Properti ya Pak Tri ya. Raja Properti di Hong Kong. Orang terkayanya Hong Kong. Itu dia sarankan gitu. Jadi sepertiga dipakai spend untuk misalkan untuk pendidikan, untuk makan, sebagian dipakai cadangan untuk melencer setiap tahun sama keluarga. Sambil membuka wawasan putra-putrinya. Kalau mulai kecil sudah dibuka wawasannya kan dia akan terekam. Mumpung masih kecil itu rekamnya gampang. Ya. Nah, kemudian salah satu kemarin cucu saya umur 2 tahun diajak melencer ke Singapura sama ke Cina sama orang tuanya waktu 2 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Nah, pulang sampai hari ini dia masih bisa cerita. Saya sudah pernah ke sini katanya gitu. Saya kepingin lagi berangkat naik pesawat katanya. Nah, paling enggak itu yang membuat nanti dia menjadi tumbuh menjadi motivasi untuk dia berkembang. Saya kira itu, ya. Bu Elisa, terima kasih Bu Elisa. Ini Bu Rahmat ini ya. Masih ada? Nanti. Ya, kalau di Zoom belum ada, saya ingin bertanya. Jadi kadang-kadang begini Pak, ini kita bicara manajemen ya. Jadi mulai dari level kecil sampai yang besar, mulai dari rumah tangga sampai ke perusahaan atau kantor. Kita mulai dari di lingkungan kecil, skop keluarga kadang-kadang kita dihadapkan dalam situasi umpama saya katakanlah ini kebetulan pengusaha, katakanlah saya pegawai dengan anak 8, istri 1. Ya. Ini katakanlah saya menafkahi keluarga dari gaji X rupiah. Ini kan kalau dalam situasi sekarang ini kan kalau kita hitung secara matematis, kok kayaknya nggak nyampe 30 hari gajian saya. Ya bisa tekor di jalan. Ini kira-kira
ikhtiarnya bagaimana supaya berapapun yang kita miliki itu bisa kita manage sebaik mungkin, bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya dengar dulu Pak Anwar pernah cerita saat mengawal karir sebagai salesman itu gajinya 75.000 kalau nggak salah. 2.000 sehari. Ya. 2.000 sehari. 2.000 sehari. Nah ini posisi sudah berkeluarga ya. Berkeluarga 200.000. Oh, saat berkeluarga 200.000. Nah ini saat berkeluarga 200.000. Nah ini situasi ini mungkin bisa di share ke kita bagaimana mengelola suatu keterbatasan ini menjadi suatu yang bisa bertambah dengan baik dan menjadi sesuatu yang mudah. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi saya cerita sedikit flashback belakang. Awal karir saya itu gaji 2.000 sehari, sebulan cuma 32.000 karena saya dibatasi hari kerja. Saya cuma boleh kerja Senin sampai Kamis. Jumat manajer saya nggak mau gaji saya, tapi target saya dihitung. Karena Jumat potong Jumatan setengah hari kerja, Sabtu setengah hari. Jadi dia bilang Jumat Sabtu kamu libur aja. Padahal Jumat Sabtu saya tetap kerja. Nah itu nggak dapat bayaran. Bayarannya hanya 32.000. Kemudian waktu saya menikah, gaji saya setahu saya seingat saya 200 atau 250. Saya beli rumah di Villa Senggaling, PTN, bayar tapi nyicil, tipe 36. Tipe 36 ya. BTN kan bayar tapi nyicil kan. Nah itu saya masih ingat angsurannya. Per bulan Rp78.170 selama 10 tahun. Jadi sisa uang yang ada harus cukup untuk sebulan. Gimana caranya? Saya nggak tahu istri saya gimana caranya. Itu cukup aja. Kalau cukup berarti barokah. Ya. Nah, biasanya setelah selesai gajian, waktu itu saya masih ikut itu. Selesai gajian, itu langsung kita belikan beras untuk kebutuhan sebulan. Kalau nggak ada lauk, paling nggak nasi ada masih tidak kelaparan. Ya, itu fakta. Ini cerita nyata ini. Kemudian istri saya mengamplopi duit, belikan 31 amplop, ditulisi 1 sampai 31. Isinya 2.000, 3.000, 5.000. 5.000 itu seminggu sekali. 2.000, 3.000 itu berarti ketemunya tahu tempe sayuran. Kalau 5.000 satu minggu sekali itu supaya ketemu protein, ayam, daging atau ikan laut. Kalau daging cuma dapat 1/4 kilo, ya. Alhamdulillah cukup dinikmati ya. Pada saat-saat kondisi seperti itu, alhamdulillah anak saya semua tidak pernah menggoda dan tidak pernah ada yang sakit, sehat-sehat semua, dan tidak pernah berobat ke dokter. Nah itu berkah. Nah memang pada waktu kerja itu ya istri cuma pesen, saya tidak mengharapkan kamu kaya raya, yang saya harapkan adalah bawalah rezeki, kasih tangan istri sama anakmu rezeki yang halal. Hanya itu toh. Ya. Jadi itu sehingga tidak pernah mikir besok makan apa, enggak, cukup aja. Karena amplop yang diambil pasti pakai untuk belanja setiap hari, 2.000, 3.000 pasti pakai belanja sudah. Makanya saya sempat ngajari staf saya, beberapa staf saya yang waktu itu masih bujang, saya suruh mereka mengisikan gajinya ditabung, tapi di tabungan yang tidak ada kartu ATM-nya. Gak usah banyak, waktu masih mulai kerja simpen aja 200.000, anggap uang 200.000 kepotong hilang gitu, nggak pernah ada. Kira-kira 10 tahun kemudian punya duit nggak? Punya nanti kalau 10 tahun kemudian, hanya 200.000 aja, setahun 2,4. Kalau 10 tahun paling nggak sudah jadi 30-an juta. Ya, paling nggak sudah bisa punya uang. Nah, kalau biasanya orang dikelola keuangannya itu yang susah, berat, keinginannya banyak, masukannya kurang ya Mbak ya? Iya. Gitu ya. Oleh karena itu kayak Mas Jabar, Mas Irsad itu harusnya bisa simpan. Apalagi bujang-bujang gitu kan. Iya. Nah, tahu-tahu beli tanah dia. Sudah. Ya, saya kira itu. Jadi yang penting bagaimana kita pintar-pintar mengelola keuangan ini. Harus pintar mensyukuri juga. Jangan punya angan-angan yang tinggi.
Biasanya orang pendapatannya berapa, keluarnya juga berapa, itu keinginannya banyak. Sehingga tidak sampai bulan sudah habis. Nah kalau misalnya sekarang dikelola dengan baik, Pak Rahmat misalnya anaknya 8, ada nilai X rupiah. X rupiah ini bagaimana supaya cukup? Jadi manage, beras harus belikan cukup untuk sebulan. Terus makanya jangan GoFood terus, ya harus masak sendiri. Karena kalau masak sendiri, beli sayur 10.000 itu bisa untuk 1 hari. Ya, 10.000 sudah bisa untuk 1 hari loh. Sayur selada itu sekian banyak. Sawi manis bisa 2 ikat, 2 kilo kan? 1 kilo 5.000. Saya tahu karena sering ke pasar. Ya. Terus kalau beli tempe kan biasa panjang 1 gini. Beli separuh itu paling 16.000. Hah? Iya kan? Udah itu. Ini hebatnya salesman itu detail datanya. Jadi biasanya belum mau meninggalkan tempat kalau belum dapat data tentang orang yang ditemui barusan. Tapi kalau orangnya cantik itu nanya datanya gimana? Nanti kita mau nawarkan produk dipikir kita naksir ya. Kan ada kode etiknya. Ada kode etiknya ya. Nah ini ada apa? Tingkat lanjut nanti ya. Tingkat lanjut baik Akmal. Itu apa? Trik-triknya sangat menginspirasi. Ini yang tadi kita bicara di skop kecil. Nah sekarang kita bicara di skop yang lebih besar ya, di dalam manajemen suatu perusahaan atau dalam menganalisa peluang, menganalisa risiko. Saya kadang-kadang heran lihat cara kerja Pak Arnold ini. Jadi selalu produknya itu harus yang terbaik, artinya secara mutu. Kalau suka-sukanya brand ya mungkin itu selera, tapi secara mutu produknya beliau itu harus menyamai brand yang terkenal, yang mahal, atau di atasnya dikit. Nah kalau orang umum mikirnya dodol barang si murahnya, dan si mahal atau lebih mahal dari yang sudah terkenal. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, produk-produk yang beliau jual, beliau sudah punya barangnya semua. Artinya yang akan ditawarkan oleh salesman-nya beliau itu produknya sudah ready stock di gudang. Nah ini kan sulit buat kebanyakan orang untuk berani nyetok suatu barang yang nilainya tidak sedikit dan banyak pemain di situ, banyak pemain produk yang sama. Nah, bagaimana menimbulkan meyakinkan kita supaya pede untuk memproduksi atau mendatangkan produk itu, dan bagaimana meyakinkan karyawan kita, para salesman kita itu untuk menjual produk yang harganya juga tidak kecil, nilainya besar-besar semua. Artinya orang yang membeli produk yang nilainya agak besar itu pasti orang yang kalangan tertentu, ya. Dan mereka pasti bermain logika. Nah, bagaimana meyakinkan itu dari sisi sebagai pengusahanya maupun dari sisi karyawan. Gitu. Baik. Jadi saya dulu waktu jadi salesman itu sempat dididik, kita dididik. Jadi salesman itu bukan nggak dididik, diajari. Nah ketika diajari, kita selalu kadang-kadang, Pak, barang kita lebih mahal Pak dibanding orang lain. Nah waktu itu manajemen kita sampaikan, kamu harus bangga menjual barang mahal dibanding barang murah. Sekarang kalau kamu suruh jual mobil Mercy sama mobil Toyota, pilih mana katanya? Pasti Mercy nilainya gede. Memang yang pemakainya terbatas. Tapi kan dari situ kan sudah langsung, kalau saya mau jual Mercy, siapa pemakainya? Segmen marketnya kan langsung jelas itu. Kalau mau jual Toyota, segmen marketnya kemana? Jadi semua itu, sebuah produk itu harus kita segmenkan. Oh ini pada orang yang punya penghasilan berapa, ini mbak. Sehingga dari ini setelah kita tentukan segmennya, mulailah kita cari datanya. Siapa aja orangnya, alamatnya di mana, saya bisa temunya di mana. Nah itu cara jualan, proses menjual sesuatu.
Rumah juga begitu sebenarnya. Jual rumah atau jual apapun semua sama. Ya. Kalau jual rumah bisa bangun memberikan nilai lebih, ya pasti laku rumahnya. Jangan harganya sama tapi kualitasnya lebih di bawah. Ya Pak Tri ya, bangun perumahan toh? Nah, harus memberikan sesuatu yang lebih. Ya, jadi sebenarnya membangun brand itu gampang-gampang susah. Kalau brand itu tidak bisa dibangun dalam 1 hari, 1 tahun, 2 tahun, enggak. Brand itu mungkin sampai kita mungkin 5 tahun, 10 tahun baru terbentuk. Ya, tapi kalau sudah terbentuk, itu jualannya enak. Ya, jualnya enak. Apalagi produk yang kita jual sudah teruji di pasar, itu kualitasnya jauh lebih bagus. Sekedar contoh, dulu saya sebelum jual meja kursi, saya masukkan meja kursi yang tahan banting sampai hari ini. Banyak sekolah yang beli meja kursi sekolah itu hanya tahan 2 tahun sudah ambrol, ya, rusak, copot, hilang, part nggak ada, dipanggil yang jual nggak datang, ya, biasanya kan gitu. Nah, saya coba masukkan satu produk meja kursi sekolah, datangkan sampai hari ini dan dipakai sekolahan, mungkin sekolahan ada yang sudah pakai lebih dari 10 tahun, meja kursinya masih ada dan masih baik dan layak dipakai. Bandingkan dengan yang 2 tahun, harganya mahal. Saya bilang enggak mahal, harganya jauh lebih murah. Pada saat beli misalnya produk saya 1 juta, yang lain misalnya 700.000, saya bilang 1 juta ini jauh lebih murah dibanding yang 700. Kok bisa? Ini dulu saya diajari sama manajemen saya gitu. Karena yang 700 itu hanya pakai 2 tahun. Artinya 1 tahun 350.000. Sementara yang 1 juta pakai 10 tahun. 1 tahun cuma 100.000. Itu jauh lebih murah dan masih bisa dipakai sampai hari ini. Logikanya yang mahal. Ya. Nah, ini tergantung. Nilai tinggi belum tentu lebih mahal. Nilai tinggi itu bisa jadi jauh lebih ekonomis dibanding yang harganya pada waktu invest lebih murah. Ya, saya kira itu. Ya Pak Rom. Ya, ini cukup menginspirasi ini ya, banyak hal-hal yang perlu kita underline. Ini sebelum kita lanjut, ini para senior-senior kita sudah berdatangan semua ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Tri Widianto. Ini Pak Iwan. Ini sekretarisnya REI Indonesia, Jawa Timur ya? Indonesia. Oh, sekjennya REI Indonesia Nasional ya. Nah, ini kalau di Malang lebih dikenal di MX ini beliau ya. Ya, jadi ada Pak Iwan, ini Pak Dr. Iwan, ini pakar hukum. Ini juga perlu harus sering mengawal kita ini. Boleh Pak, bagaimana strateginya di bidang hukum? Ada sama dengan strateginya bisnis ini. Ada Gus Arifin, ini seksi dakwah kita. Terima kasih sudah rawuh Prof. Mantul. Terima kasih ini Prof yang sekarang bersibuk-sibuk di masjid ini menyiapkan berbagai kegiatan Ramadan. Alhamdulillah dalam kesibukannya diberkahi jadi dekan Fakultas Perikanan ya, luar biasa. Di sebelahnya ada Pak Tony, Sekjen Developer. Ya, ini pemain properti juga ini. Ini banyak nih. Ini ada Pak Endri, ini pimpinan BSI yang membawai Malang dan Jawa Timur. Area Manager. Area Manager. Ini tentunya banyak sekali yang bisa disinergikan dengan BSI. Ini masjid-masjid sudah dikasih, tiap tahun kita dapat 1 tenda ini dari BSI. Dulunya BSM ya, berubah menjadi BSI. Nah, biasanya kalau ganti nama itu tasakurannya kambing 2. Ini tendanya baru 1, kurang kambingnya. Ya, ada Pak Tri Basuki, pengusaha apa namanya? Ini apa? Ekspedisi. Sekarang properti, soalnya agak ketukar-tukar saya. Ya, juga Ketua Kadin Malang, Kota Malang. Ya. Ada Mas Nanang, ini selalu kita panggil Mas, muda terus ya. Ya, Juragan Sapi, tak terkalahkan. Ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita
lagi sebelum kita lanjutkan, masih banyak sekali ini materi beliau ini dari awal tadi langsung saya manajemennya belum ini. iya langsung saya ini kok dari awal langsung saya kontakkan langsung supaya Supaya nggak ngomong manajemen. iya iya biar keluar semua nanti kalau mukadimahnya panjang-panjang kita nggak dapat ini ya silakan ada ya Prof silakan Prof. Melanjutkan sedikit tadi diinformasikan harga 1 juta diinformasikan lebih murah daripada 700.000. Ya. Saya kira ini tidak pada casing toh, tapi pentingnya adalah bagaimana pemasaran itu meyakinkan. Triknya pemasaran itu seperti apa? Ya. Nah, ini memang apa kita perlu ikut training di kantornya beliau kayaknya. Saya dari dulu kepengen ikut. Iya. Soalnya produk-produk beliau ini saya kalau datang ke showroomnya, saya kalau kepake di rumah menggerut terus nggak jadi beli saya. Ini speaker berapa? Sekian juta. Ini, aduh. Oh ini harganya di atas yang kita pikir semua. Lah tapi marketingnya beliau, servicenya beliau bikin motor jualan. Nah ini yang satu yang luar biasa. Bagaimana itu mau mencuti karyawan ini supaya pede untuk menjual produk-produk itu kan itu harus tampil pede ya bahwa kadang-kadang marketing itu bahasanya keliru. Oh saya jual barang ini bagus Pak, cuma agak mahal loh Pak. Ini kan bahasa sudah nggak pas ya Pak ya? Cuma agak mahal. Nah ini jangan begitu bahasanya. Bagaimana itu Pak? Jadi sebenarnya yang kita jual itu bukan jual barang. Yang kita jual itu jual benefit. Jadi kita jual manfaat dari barang itu. Kalau jual speaker, semua orang jual speaker. Toko-toko banyak yang jual speaker. Tapi manfaat dari speaker itu yang harus kita jual. Manfaatnya apa? Nah, kita cari orang yang hobi terhadap sound, yang ngerti sound, itu kita demokan. Suruh mau pilih yang murah. Kemudian kita datangkan produk kita juga, didemokan masing-masing. Dijajarkan kalau bisa peer to peer, sehingga tergantung dia pilih. Kalau mau murah ya ini suaranya, kalau mau enak ya ini, kan gitu kan. Nah nanti konsumen yang akan memilih, nanti konsumen yang menentukan. Semua itu kembali pada konsumen kok. Sebenarnya nggak ada yang sulit, tergantung kita menumbuhkan minat dari orang nggak mau beli menjadi beli juga ada caranya. Itu ada trainingnya, itu sesi sendiri itu kan. Mahal, kelihatannya mahal. Kan kalau kita jual pada orang yang sudah butuh itu jauh lebih mudah. Tapi menumbuhkan orang yang tidak butuh menjadi butuh itu yang butuh keahlian khusus. Ya, jadi itu harus banyak cerita nanti tentang produknya, tentang ini ditumbuhkan dari dia nggak punya, digiring supaya dia bisa punya. Sales yang berhasil itu kalau sales yang bisa membawa orang lain ke alam pikirnya dia. Oleh karena itu, ketika dialognya kita itu orang lain itu dengarkan bisa masuk ke dalam apa yang kita dialogkan. Kalau dia sudah bisa pada tahap itu, maka dia akan menjadi sales yang handal. Kalau dia tidak bisa membawa audiensnya atau lawan bicaranya ke dalam alam pikirnya dia, maka gagal dia berjual. Ya, oleh karena itu di salesman itu semua ilmu dipelajari, hukum dipelajari, psikologi dipelajari, olahraga dipelajari. Kok pelajari olahraga? Apa kaitannya? Kaitannya kalau kita masuk ke dalam suatu konsumen, kita tidak akan bicara produk, kita bicara hobi dulu. Ternyata yang lawan bicara kita habis nonton bola malam, oh yang gol kan siapa? Nah, kalau kita nggak nonton bola kan kita ketinggalan, nggak nyambung. Kalau nggak nyambung gimana bisa masuk pembicaraan yang lebih intens? Nggak bisa. Jadi harus dipelajari. Oleh karena itu seorang sales itu harus harus banyak baca. Jadi berita-berita aktual apa yang ada sekarang itu tahu semua, harus tahu. Minimal informasinya tahu, sehingga masuknya itu mudah. Olahraga ikuti, juaranya siapa, ini pemainnya siapa, yang kena kartu merah siapa. Mulai roto angel. Benar. Harus belajar. Makanya kalau masuk perbankan kita harus tahu
Saya kan makanya kalau perbankan, kalau dilayani sama orang bank, dia ragu kan, tuh KYC-mu nggak jalan. Apa itu KYC? Customer kata, itu BI ngajari mereka semua. Ya, kenapa diterapkan? BI mengajari KYC itu kepada perbankan supaya mengenali nasabahnya masing-masing. Nasabah ini karakteristiknya apa, latar belakangnya gimana, itu harus tahu. Kemudian nanti ada BIS, dulu ada istilah BIS ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Bank Information Statement itu ya. Ada CAR, di rasio perbandingan aset apa? Modal dengan aset ya. Nah, itu. Lengkap. Itu kuliah boleh arsitek. Loh, karena saya dulu jualan, saya sering masuk perbankan. Kalau saya masuk perbankan saya nggak tahu, repot. Makanya waktu saya sales, saya langganannya Infobank. Jadi banker yang termasuk bayarannya mahal siapa, bank yang urutan 1, kedua, ketiga siapa, itu kita harus tahu. Ya. Bayangkan kalau kita nggak tahu masuk di dalam perbankan, kita ngobrol nggak nyambung. Saya ngomong ngobrol sama Pak Indri nggak nyambung. Tapi kalau saya ngomong CAR itu kan nyambung ini ya. CAR itu tadi terdiri dari pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya misalkan BSI banyak beli aset, ya, aset gedung dia beli, investasi modal dia beli. Itu nanti bandingkan dengan modalnya, itu ada persyaratan dari BI harus berapa persen dulu, 8%, nggak tahu sekarang masih 8% apa di atasnya? Sudah di atasnya ya, 10. Hah? 13. Nah, CAR yang sekarang sudah 13%, itu lebih prudent lagi sudah. Kalau CAR-nya sudah bisa di atas 13%, maka kalau kita mau nyimpen uang di bank, jangan karena tawaran hak bagi hasilnya tinggi, tapi lihatlah CAR-nya berapa. Karena CAR itu mencerminkan sehat tidak sehatnya bank. Catat Patri. Ya, di situ nanti ada LDL, ada kreditnya apa, macet apa enggak, berapa persen, itu kelihatan semua. Ya. Ya. Ini pokoknya semua bidang harus masuk. Ini memang saya kan juga semua. Salesman kan itu. Kalau di level bawah mungkin ya untuk karena saya profesinya masih salesman Pak Tri sampai hari ini. Ya. Loh, nggak ada pensiunnya. Ini setiap kesempatan harus jualan. Makan di restoran begitu masuk langsung dilihat apa cash registernya pakai apa? Pakai cash register atau pakai komputer, printernya apa? Nah, kalau masih pakai brandnya orang, nah, langsung interogasi. Kenapa pakai brand ini? Ini tetangga sendiri jualan merek ini kok nggak pakai? Padahal saya tiap hari makan sini loh. Udah makan, mau makan aja bisa dapat konsumen. Ya jadi apa namanya cukup luas sekali yang menjadi apa hal-hal yang harus menjadi apa kekayaan wawasan seorang pengusaha atau salesman itu supaya berani menentukan. Nah kelihatannya cara berpikirnya beliau ini begini. Kalau saya lihat produknya banyak seperti itu, beliau sudah melihat APBN tahun ini berapa persen untuk dunia pendidikan, ya. Berapa persen yang boleh dibelikan peralatan, itu datanya ada semua. Jadi begitu memberi pembekalan kepada karyawan, salesman, udah ini di daerah sini ada uang sekian, masa kalian nggak bisa dapat 10% aja dari anggaran belanjanya suatu daerah itu? 10%. 10%. Iya, udah kelihatan. Sehingga marketingnya jalan itu sudah ada pembekalan yang cukup, pembekalan dari segi produk maupun dari segi apa keberanian ya, keyakinan bahwa orang ini pasti punya uang untuk belanja. Nah ini yang memang kita ini mikirnya cari barang yang ramai dicari orang. Nah ini agak mudah kalau itu. Orang nggak sekolah juga bisa. Bagaimana menjual produk yang orang tidak cari, bahkan orang belum kenal produknya. Begitu kita tawarkan, orang nggak kenal, kita kenalkan produknya dan akhirnya membeli. Nah ini
season berapa kalau ini? Maka Bapak Ibu mungkin ada lagi? Mana? Enggak. Mari. Silakan biar masuk dalam ini. Agak maju. Ya, terima kasih atas waktu bertanya. Perkenalkan dulu Mas Rasul Rifai. Saya mau bertanya Ustaz, berapa lama kita harus bertahan dalam bisnis atau dalam usaha yang kita geluti? Misalkan kita jualan terus pembelinya itu jarang ada pembeli. Apakah kita harus beralih usaha atau kita bertahan karena ini memang ujian gitu Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, untuk jadi seorang salesman yang sukses, kan kadang saya itu melebih-lebihkan produk yang saya jual dan menutupi kekurangan dari produk kita. Apakah itu benar atau itu benar-benar salah gitu Ustaz? Karena kan kadang untuk biar produk kita itu laku, saya melakukan berbagai cara Ustaz. Berbagai cara saya lakukan termasuk melebih-lebihkan produk saya jual gitu dan menutupi kekurangan dari produk saya. Jadi orang tuh langsung tertarik gitu dengan yang saya tawarkan. Oke Ustaz, terima kasih. Oke. Tadi Langsung, Pak. jualannya apa tadi? Jualannya apa? Misalkan ini Ustaz sebelah, Oh, sebelah. Kuliner. kalau yang menjual Ya. Masih. Nah, langsung Bapak. Seblak itu terbuat dari kerupuk. Masak pakai kuah jadi pedes gitu ya. Jadi seblak. Ya, saya belum pernah coba ya. Mestinya dicobain dulu. Harus bawa sampel produk ya. Kalau lain kali tanya gitu bawa seblaknya, bawa kompetitornya. Nanti ketahuan. Karena pasti ada bedanya. Nah, bedanya di mana itu? Oleh karena itu boleh seblak sama-sama seblak, tapi harus ada diferensialnya. Jadi produk Anda harus punya nilai beda sama yang kompetitor. Ya. Entah rasanya, entah volumenya, entah bahan baku. Nah, kalau berapa lama bertahan? Kalau misalkan yakini itu jalan, kuliner itu, kalau dalam 3 bulan nggak jalan, lebih baik tutup aja. Ya, ujiannya 3 bulan. Kalau 3 bulan marketnya jalan, harusnya jalan. Yang saya amati loh, kuliner itu ujinya 3 bulan toh. Kalau dia jalan, trennya naik terus, maka dia jalan. Kalau enggak, jatuh. Cari menu lain. Coba lagi yang lain. Yang kira-kira tidak risiko besar. Nah, kalau yang pertanyaan yang kedua, bagaimana menjadi seorang salesman? Kadang-kadang menjadi seorang salesman itu lebih-lebihkan produknya, menutupi kekurangannya. Nabi kita dagangnya luar biasa. Kita itu, Nabi Muhammad itu luar biasa loh, pedagang ulung. Pedagang yang disegani sampai kepada daratan Cina. Sampai dia mengutus sahabatnya ke Cina untuk berdakwah. Ya, makamnya pun ada di sana. Tahu ya, ada di Guangzhou, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu 1400 tahun yang lalu masjid di daratan Cina itu usianya sudah 1400-an. Ada yang di Guangzhou, ada yang di Beijing. Itu usianya seperti itu. Jadi kuno gitu masjidnya. Tapi luar biasa, sumurnya aja dibuat yang di masjid di Guangzhou itu airnya keluarnya rasanya sampai ya. Luar biasa. Oke. Sebenarnya kita tidak perlu menutupi kejelekan. Sampaikan aja apa adanya. Pelajari produk kita seperti apa. Produk kita tentu punya keunggulan. Kita dibanding yang lain seperti apa? Bisa sama, barangnya kelihatan sama. Produknya ada yang buat dari plastik, ada yang buat dari stainless. Itu kan sudah beda usia dan usia pakainya. Ya. Sama-sama saya ini lagi uji coba. Sama-sama saya lip barang. Ada satu lip barang saya yang simbolnya kaca. Rodanya pakai kaca. Sampai hari ini nggak benar. Tahu-tahu yang terakhir saya pesan dikasih yang plastik. Tahu jebol. Nah, akhirnya lagi buat lagi
yang baru. Yang baru lagi saya minta supaya kasih yang baja. Kita uji. Nah, yang lama kemudian juga saya minta dia supaya diganti baja. Karena apa? Baja menurut dia nanti asnya yang relnya yang kalah. Kalau relnya kalah lebih mahal dibanding hanya mengganti roda. Tapi saya pakai yang roda yang pakai yang baja itu sudah 10 tahun, lebih dari 10 tahun nggak apa-apa sampai hari ini. Masih oke. Ya, jadi sampaikan apa-apa. Produknya ya disampaikan. Jadi istimewanya apa yang disampaikan. Kalau ada kurangnya, kalau sampai. Kalau ini tentunya kekurangannya itu dengan banyak kelebihan ada 1-2 kekurangan itu wajar. Dan tetap nanti dilihat di umur pakai produk itu. Ya. Kalau jadi insya Allah kalau jujur itu mesti ada order. Kalau kita konsumen aja kita nggak jujur, bagaimana mau dikasih order? Satu kali untuk selamanya, ya. Repeat order, nggak barokah, ya, nggak barokah lagi. Jadi jangan cari rezeki yang bohong lah, ya. Sampaikan apa adanya. Termasuk kalau ngomong kos-kosan, kita buat kos-kosan yang berbeda sama yang lain, yang punya nilai lebih, sehingga kita tidak di kelas yang sama gitu, ngerti ya? Jadi ada hal yang kita bisa buat yang kita tidak bersaing pada kelas yang sama, ya. Saya kira itu. Bisa diterima ya. Oke, terima kasih sudah disampaikan cukup gamblang. Sudah banyak hal yang kita bahas, kita geser lagi ke poin manajemen organisasi. Ini sebelum saya cerita sedikit, saya membersamai beberapa organisasi, termasuk komite organisasi masjid, ada pengurus, ya. Nah, di mana di lembaga-lembaga tersebut keberadaan beliau selalu melengkapi, ya, menyempurnakan yang sudah ada, membentuk yang belum baik, belum rapi. Nah, ini mumpung ini di forum yang bagus ini, mungkin bisa disampaikan bagaimana sebaiknya kita dalam berorganisasi, dalam memanage suatu perusahaan atau lembaga, supaya kita bisa dengan mudah mencapai apa yang menjadi target-target dari yang kita tentukan, target kegiatan, target hasil dari suatu usaha kita, sehingga masing-masing bisa berperan dan berfungsi dengan baik, dan seorang pimpinan itu tidak terlalu pontang-panting gitu dalam membackup tugas-tugas yang mestinya sudah bisa jalan oleh divisi-divisi yang ada. Nah, ini bagaimana cara pengelolaannya, katakanlah kita sebagai owner atau pemimpin suatu organisasi. Mau ambil contoh dari mana dulu? Dari masjid? Oh enggak, dari. Jadi sebenarnya semua manajemen organisasi itu semua sama. Pasti ada pimpinannya, ada staf yang di bagian bawahnya. Yang kerja itu yang sudah kita lakukan. Saya misalkan punya perusahaan, saya sudah lepaskan jabatan saya. Saya sudah tidak pernah bawa saya direktur atau enggak. Mungkin banyak konsumen di Malang yang nggak kenal saya. Nah, sehingga dalam suatu momen, misalkan dalam acara, direktur saya juga begitu. Kalau misalnya dalam satu presentasi yang undang konsumen gitu, mungkin dia nggak, lebih banyak sudah nggak ikut bicara. Yang bicara manajernya dia, pemasaran. Karena itu yang lebih mengenal konsumennya. Nah itu. Oleh karena itu, kembali pada pimpinannya.
maju tidak maju suatu organisasi, semua linknya dijalankan dengan baik, itu tergantung pimpinannya. Bagaimana membawakan itu supaya jalan. Kalau nggak jalan ya harus dibuat jalan. Kalau nggak jalan terus pimpinannya langsung turun jalankan, ya kapan jalannya? Kan gitu kan? Kalau misalkan Pak Prof ini jadi dekan, terus dia ngurus sektor pendidikan langsung turun ke mahasiswa, semua uang juga diurusi sendiri, ya sudah gak usah bentuk PD1, PD2 nggak perlu. Dekannya saya, PD1 saya, ya PD2 saya, KTU juga saya gitu kan. Kasir kalau perlu saya juga gitu kan. Akhirnya one man show. Nah, sampai organisasi itu seperti itu. Paling sering menyoroti itu, terutama di yang berkaitan dengan sosial, masjid, pondok ini. Saya selalu kasih saran, uang itu harus masukkan di rekening bank. Yang tanda tangan harus 3 orang, berlaku 2 orang. Yang keluarkan kalau bisa yang tidak ikut tanda tangan, kasirnya yang suruh ambil. Kan gitu kan? Karena antara kepala keuangan berbeda. Tidak boleh jadi satu. Kalau jadi satu, maka rawan terjadi kebocoran. Ya, rawan terjadi kebocoran. Ini harus dipisah. Orangnya pun harus pisah. Nah, kalau semuanya ditangani, siapa? Ketuanya Pak Rahmat. Siapa Pak Giswanto? Pak Rahmat juga kan? Siapa? Rahmat juga. Buat apa bentuk organisasi? Kalau satu orang sudah cukup. Nah, itu organisasi yang tidak sehat. Saya katakan tidak sehat. Oleh karena itu, sehatnya organisasi kita, mari masing-masing lembaga kembali ke organisasinya. Mana yang belum jalan, mana yang harus didelegasikan, silakan didelegasikan. Jadi pimpinan aja sudah, ketua ya ketua aja. Nggak perlu semua. Misalnya saya nanti akan orang manajer ngurusi hotel misalkan, ya sudah, saya serahkan sama dia. Apapun urusannya dia yang hadapi sudah. Nah di belakang layar ternyata dia harus konsultasi sama saya, tidak ada yang tahu. Kan gitu loh, nggak perlu orang lain tahu. Dia diskusi, minta saran, jalan keluarnya gimana misalkan. Ya kita kasih saran di ruangan tersendiri, tidak di dalam forum. Di dalam forum organisasi itu ya harus jalan sesuai organisasinya. Nah, masjid misalkan ketuanya Pak Rahmat, di bawah ada bagian perlengkapan, ada bendahara. Bagian perlengkapan Pak Rahmat. Konsumsi dulu ngurusin juga. Saya terus terang waktu dia ngurusin konsumsi. Semua kamu berjabatan konsumsi apa bukan? Kalau bisa serahkan ke bagian ibu-ibu yang ngurusin konsumsi. Jangan konsumsi kamu ngurusi, ini semua ngurusi, itu kan. Akibatnya apa? Masjid ini jalannya nanti tidak. Ya, ini masjid ini tuh semua lembaga lah, semua lembaga. Pak Idri lebih tahu lah. Pak Idri nggak mungkin jadi area manager kemudian mau jadi kasir, nggak mungkin. Jadi AO nggak mungkin. Bukan sama AO paling dia, kamu tuh sana. Ya dia AO-nya suruh nemui Pak Rahmat atau nemui saya. Nggak Pak Idri yang turun. Kalau Pak Idri yang turun, gajinya nggak double kok. Sudah cukup. Jadi cukup bagian yang bagiannya yang harus bekerjakan dengan benar. Saya kira itu Pak Rahmat. Jadi kembali pada organisasi, masing-masing dilihat, silakan yang ada di lingkungan kita sederhana, misalnya dari rumah kita lihat rumah kita sudah jalan dengan baik apa belum. Kalau belum misalkan dilihat lagi setelah itu di masjid kita gimana, sudah jalan belum. Kalau belum jalan, saran saya ya dijalankan sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Ya, contoh misalnya sekarang ketua panitia Ramadan Prof. Maftu, ya. Nah, dalam sambutan ternyata Pak Rahmat yang sambutan. Pantas nggak? Sesuai nggak tupoksinya? Sukses story Pak Rahmat. Ini contoh. Oleh karena itu contoh-contoh sederhana ini mari kita memperbaiki. Mana yang kurang, kadang-kadang memang kita harus mengurangi. Lebih baik kita tampilkan staf kita, berhasil, keberhasilan
staf saya. Dia yang kerja bukan saya. Baik kita angkat staf kita yang bekerja daripada kita ngomong ini hasil karya saya. Ya, paling enggak kita sudah kaderisasi itu jalan. Ya. Saya waktu ngurusi madrasah itu sama sekali saya tidak pernah ikut di bawah. Logistik sendiri, kalau logistik mau ngajukan apa ke logistiknya komitenya baru nanti ke bendahara baru ketua tanda tangan terakhir baru uang diluncurkan baru belanja. Yang belanja ketuanya? Enggak ikut ketuanya ikut belanja. Enggak pernah. Yang belanja ya bagian logistik. Karena mereka ngajukan komite yang bakal periksa sesuai nggak harganya, anggaran nggak. Kalau komitenya logistik sudah tanda tangan, bendahara mau nggak mau ya tanda tangan aja sama ketuanya. Kalau misalnya bendaharanya ragu atau ketuanya ragu, kita tahu harga, kita kasih tanda tanya apa nggak bisa harga sekian kan itu tok masih bisa karena eksekusi terakhir ada di kita. Ya, tapi kita cuma kasih tanda tanya, tapi kita tidak pelaksana langsung di lapangan. Kita cuma bilang ini coba dicek lagi. Saya kok harga lebih murah. Sebab fungsi kontrolnya itu ketua ada di situ. Jalan nggak? Bagian ini jalan nggak? Kalau nggak jalan, mari panggil. Kamu jalankan dong. Suruh dia paksa dia jalan. Kalau nggak dipaksa kan nggak akan terbentuk. Lembaga ini nanti tetap begitu. Ya, saya kira gitu Pak Rahmat. Ya. Monggo. Ya, Masih ada yang lain? kalau nggak ada saya lanjutkan untuk sesi terakhir ini Pak Arno. Karena kita dalam kita juga di forum masjid, saya mau mengupas terkait keberkahan. Ya, ini karena banyak itu ya sibuk pagi malam di luar, duit banyak, mobil bagus, tapi nggak bisa menikmati hidup. Gitu aja. Ya. Rumah kayak. Ya. Terus apa di sisi lain kita kan punya peran rumah sebagai apa orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, tentunya butuh waktu yang cukup untuk yang harus kita manage dengan baik. Nah, dalam berbisnis ini bagaimana hal-hal apa yang perlu kita ikhtiarkan, kita jalankan supaya apa-apa yang kita ikhtiarkan itu sedikit atau banyak menjadi berkah untuk kita. Bagaimana mengelola keinginan, emosi kita itu ya, bahwa kita lagi panen raya nih, banyak untung, banyak penghasilan. Bagaimana supaya kita terus melek, terus sadar bahwa apa yang kita dapat ini juga ada bagian dari haknya duafa, haknya fakir miskin, anak yatim, karena dan ada zakat yang harus kita keluarkan. Bagaimana supaya semua ini bisa seimbang, bisa istiqomah, otomatis kita dalam berzakat atau berinfak itu tidak menunggu kaya. Jadi dari kita dengan gaji yang terbatas saja atau dari hasil usaha yang masih sedikit, kita sudah aware ya, sudah benar-benar sadar bahwa itu ada bagian orang lain yang harus kita keluarkan. Ini mohon share pengalaman di bidang ini. Terima kasih. Oke, coba nggak tahu ini kaliannya mesti kaliannya Pak Arifin ini. Gak apa-apa, saya kan. Jadi Ibu mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau mohon diingat bahwa harta kita semuanya itu titipan. Dan kita yang ada di tangan kita itu tidak semuanya punya kita. Kalau sudah mencapai nisabnya, ada zakat mal yang harus kita keluarkan yang miliknya staf itu. Ada duafa, gorim, mualaf, ya itu ada di situ semua. Ada 8 asnaf yang berhak untuk terima. Nah, tolong kita kadang-kadang nggak sadar kadang nggak sadar. Biasakan sebisa mungkin zakat ya zakat,
Jariah ya jariah. Misalkan kita mau jamu duafa untuk makan, ataupun atau siapa, sebisa mungkin kita pakai jariah. Ya, misal di masjid, makanya kadang-kadang kalau di masjid itu kita mesti juga, kalau ada sebagai masjid dibedakan, ada untuk duafa, untuk ini, mungkin yang duafa itu dia masukkan dari uang zakat, yang untuk makmuran masjid mungkin dia dari jariah, sehingga kalau itu termakan nggak apa-apa, aman, ya nggak ragu. Oleh karena itu semua kembali pada kita, kalau bisa hitung dengan sampai kelolosan. Yang punya harta yang perlu dijakati, emas simpenan, emas batangan harus dijakati setiap tahun. Harta kita, uang kita semuanya. Kalau kendaraan satu pada waktu ini dijakati, ya dikeluarkan. Insya Allah serempet mobilnya, ya aman. Jadi kalau sudah biasa mengeluarkan zakat, insya Allah hidupnya itu nyaman, aman. Kalau belum dihitung dengan sesuai, itu merasa ada yang kurang. Ya, kalau sudah dikeluarkan, segera dibagikan aja. Pondok mana yang butuh, sampaikan aja. Ini zakat mal, titip zakat mal, titip zakat mal. Ditransfer aja. Kalau nggak bisa ke sana, suasana pandemi itu sudah transfer aja. Ini zakat mal. Nah, zakat mal itu kalau dia nggak punya hutang, paling nggak pada guru ngaji atau apa, atau ada di lingkungan pondok, ya, supaya pondok itu juga eksistensinya. Kenapa perlu kita, ya kalau misalnya mau nyalurkan sendiri bisa, kadang kita salah, kita nggak tahu yang terima ini sudah sesuai apa belum, takut. Insya Allah yang keluarkan zakat apa sekalipun, rezekinya juga pasti tambah, nggak akan berkurang. Nggak pernah orang keluarkan zakat terus dia miskin, itu nggak ada. Pernah ketemu orang keluarkan zakat terus miskin? Saya kira nggak ada. Allah mungkin bah iya. Ya ketemu tambah kaya, kayak sebelah saya nih. Ya. Ya. Tambah dikeluarkan tambah banyak masuk. Jadi itu, gak usah khawatir. Sebenarnya tabungan kita yang sebenarnya bukan yang ada di rekening BSI ataupun di BCA, bukan. Tabungan kita sesungguhnya yang sudah lepas dari tangan kita. Itulah tabungan kita, bekal kita untuk besok. Kalau yang ada di tabungan BSI, ada di BCA, BNI, itu nanti menjadi warisan yang menjadi rebutan anak. Mumpung masih hidup, punya ini yang anak ya sudah untuk anak. Yang untuk tabungan sendiri ya sudah keluarkan, kalau bisa keluarkan, lepas dari tangan kita, jangan banyak-banyak kita pegang. Lepas saja, lepas gitu. Ya. Tabungan sesungguhnya yang lepas dari tangan. Ya, Mas Nanang ya, bukan ada di rekening, bukan yang ada untuk ke pasar itu ya. Nah, yang belum keluarkan, mumpung ada berapa hari ini sampai hari Rabu masih bisa keluarkan zakat mal yang sudah dari Ramadan 1 ke Ramadan 1-nya masih sempat untuk dikeluarkan, kecuali dikurangi hutang kalau punya hutang. Syukur-syukur kalau nggak punya hutang, ya. Kalau nggak punya hutang ya sudah dikeluarkan. Insya Allah berkah, barokah, dan nggak usah takut. Itu nanti barokah umur, barokah rezeki itu nggak akan putus, datang terus. Kalau Allah sudah buka kerannya, kita yang bingung nampungnya katanya. Ya, ya saya kira itu. Luar biasa. Kita dalam waktu hampir 1,5 jam kita sudah mendapatkan banyak hal-hal yang menginspirasi dan menjadi acuan buat kita. Karena bagaimanapun ilmu bisa kita pelajari, jauh lebih berharga ya. Hari ini kita belajar dari sumbernya langsung, yang berilmu dan berpengalaman. Ya. Kepingin bukti ya, ayo kita belok bareng-bareng. Kira-kira satu hari nggak cukup kita untuk mengelilingi objek-objek beliau ini, kita jalan. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bicarakan
sebelum kita tutup mungkin ada closing statement Pak, pesan-pesan khususnya untuk ya para pengusaha muda atau keluarga muda, karena kita bahasnya kan luas sebenarnya dari manajemen pribadi, keluarga, lembaga, perusahaan. Dan tentu dalam semua kelompok ini ada kesamaan, ada hal-hal yang sama yang menjadi hal yang perlu kita pegang, perlu kita perhatikan sehingga kita bisa selamat, barokah, sukses dalam mengawal tugas itu. Silakan. Oke, sedikit aja saya tambahkan mungkin dari guru-guru saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, sore ini, pahalanya untuk guru-guru saya yang masih hidup ataupun yang sudah nggak ada. Karena dulu manajer saya yang ngajari saya jadi sales itu sudah almarhum, 2 orang sudah almarhum. Semoga ilmu yang mereka ngajari kepada saya itu juga bisa bermanfaat untuk mereka, jariannya mereka, jariah ilmu. Kemudian kalau pengetahuan agama saya juga belajarnya juga apa ataupun yang di Cahaya Ningati ataupun di Abdullah ataupun dimanapun saya dapat ilmu dari mereka. Kadang-kadang saya hanya ditambahin contoh-contoh, tadi contoh yang sesuai dengan temanya. Nah, satu hal yang saya ingat sampai hari ini dari salah satu guru saya bahwa Allah menciptakan dunia itu begitu indah. 24 jam satu hari kita suruh bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam itu kita suruh pakai untuk tidur, istirahat. 8 jam kita suruh bekerja, cari nafkah. Dan jam itu kita sebenarnya waktunya itu untuk mengingat Allah. Nah, kita kembali pada masing-masing. Sudah berapa waktu saya pakai untuk mengingat Allah yang depan ini? Makanya saya selalu sampaikan pada anak-anak saya, cukup 8 jam aja. Yang lain kamu ambil 15 jam, 12 jam, kalau Allah nggak buka rezekinya, kamu jungkir banget, ya tetap nggak dapat. Ya, sudah nggak. Nanti rumah tangganya malah karena sering tinggal, ya nggak harmonis. Lebih baik sesuai saja. 8 jam kita bekerja, ya sudah 8 jam. Saya nggak pernah kerja lebih dari 8 jam. Di kantor itu kita jam 8 sampai jam 4 kan tutup. Sudah tutup, kalau mau besok. Kecuali yang bagian servis harus tangani, ya tangani. Itu insidental, tidak setiap hari, setiap jam 4 semua. Saya minta lebih baik datang tepat jam 8, pulang kamu tepat waktu nggak apa-apa, kan silakan, nggak langgar aturan. Ya, tapi yang kerja 8 jam itu betul-betul harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Betul-betul kerja ya kerja, jangan ngobrol, kan gitu kan. Lebihnya kita zikir, alhamdulillah di sini tadarus terus sudah khatam di masjid ini ya. Saya ikuti aja tadarus. Pak Gofur tadarus sudah khatam berapa kali Pak? 2 ya. Alhamdulillah. Bayangkan khatamkan Quran Ramadan 2 kali. Mas Jabar berapa huruf satu Quran itu? Hah? Huruf. Ada satu huruf itu pahalanya 10. Kalau tahu artinya jadi 50. Khatamkan 2 kali, luar biasa itu. Saya kira itu ya, mungkin lain kali kita ketemu tidak dalam suasana Ramadan, bisa suasana dalam santai-santai sambil makan-makan di jamu Pak Rahmat. Atau lu Pak Edri ya. Boleh juga, kita juga nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Kan gitu. Saya kira gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Haji Arnold Wardianto. Sebelum kita akhiri, kita baca Fatihah bersama untuk almarhum Ibu Arnold, Ibu Sofi. Semoga saya melihat Pak Arnold tentu ada istri yang luar biasa di belakangnya yang selalu mengawal beliau. Pada kesempatan ini supaya ilmu kita juga barokah, kita kirim Fatihah untuk beliau. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya dan dimasukkan surga bersama para nabi
Fadilul Masyhur. Al-Fatihah. Amin. Kita akhiri, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dia bantu angkat waktunya sholat. Salam. Hah? Nggak apa-apa. Angkat. Nggak apa-apa. Bagi pahala. Luar biasa. Terima kasih. Gimana ini? Belajar ngomong. Ini belajar ngomong. Hah? Wah, Hah? sangat manfaat insya Allah. Wah.